Begin itu adalah past tense dari begin. Oke, begin hampir mirip dengan start ya. Finish boleh, end boleh. After itu masih kurang tepat ya Mbak Rika. After artinya sesudah. Fall, jatuh. Oke, wake, climb boleh. Climb boleh, wake boleh. Down itu sinonim. Up boleh, up. Wake up, oke, disatuin betul. Atau rise ya, fall itu jatuh, rise itu naik. Terus yang ke yang ke berapa? Hurriedly, kata-katanya yep, hampir mirip dengan quickly, dari hurry, dari hurry up, hurry up, hurry up, cepat-cepat, hurriedly. Oke, yang selanjutnya wife, lawan katanya berarti ini noun ya, bukan sifat husband. Betul. Husband pakai A. Oke Mbak Titin, dan jangan lupa D-nya. Oke, langsung selanjutnya visit. Ya, leave boleh. Lift, L-I-F-T Mbak Nani, itu berarti artinya mengangkat. Lift sama left itu sama. Left itu ya nggak apa-apa Mbak Nani, biar tahu ya. Go back boleh kembali ya. Visit itu datang, berarti lawannya go back boleh, leave boleh. Oke. Mother, father, jelas ya. Terrible, terrible itu means buruk, berarti good ya boleh, atau wonderful boleh, nice boleh. Yap. Down, up, betul sekali, up up. Oke. Yang terakhir stop, start boleh, stop, start ya, oke boleh. Kalau next itu kurang tepat ya, next itu artinya setelahnya. Oke. Nah, sampai sini any question? Ya Mbak-mbak dan Mas-mas, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Enough? Nggak ada? Oke, good. Selanjutnya
Oke, assignment. Saya akan memberikan tugas kepada mbak-mbak dan mas-mas. Ini assignmentnya. I will upload an assignment after we finish this class. Oke. Jadi saya akan mengupload tugasnya setelah kita selesai kelas ini, atau paling lambat besok pagi, karena sebenarnya jujur masih saya kerjakan ya tugasnya ini. Terus the assignment has to be submitted on March 24. Oke, tugasnya harus dikumpulkan pada tanggal 24 Maret. Kita TTM ya, 24 Maret minggu depan. Ya, oke. Tapi ya di yang nomor 2, poin nomor 2 ini, oke, jadi saya kasih pengecualian. Oke, ya nggak apa-apa Mbak Penny. Jadi gini, atau you can send your assignment to my email. Nah nih, bisa di send ke email yang ini, silahkan dicatat. Kirim lewat email boleh. Oke, gini, tanggalnya sebenarnya tidak fix tanggal 24 harus disubmit, harus dikumpulkan ke saya. Tapi bagi yang bisa mengumpulkan tanggal 24 nanti atau sebelumnya, itu akan mendapatkan poin tambahan dari saya. Oke? Oke ya. Nah, jadi nggak masalah bagi yang tidak bisa mengumpulkan pada tanggal 24. Mungkin saya mengerti, mungkin sibuk bekerja atau gimana gitu kan, tidak apa-apa ya. Kalau yang mau mengumpulkan langsung nggak masalah sih, aku mau diketik apa tulis tangan ya nggak apa-apa tuh. Oke. Nah, yang tidak bisa mengumpulkan secara langsung boleh kirim ke email saya. Nggak apa-apa Mbak Yulia, bisa dikirim ke email saya. Tenang aja Mbak Titin, saya yakin bisa kok. Boleh Mbak Yulia. Nah, yang poin nomor 4, I kindly ask you to help me spread this information to the other student in this class. Jadi saya sangat berharap Mbak sama mas-mas semua untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain ya. Teman-teman, nanti assignmentnya nanti aku upload, kalau nggak malam ini besok pagi mas, paling lambat. Oke Mas Fikri. Oke, disampaikan ke teman-teman yang lain ya, untuk Mbak Tonari ya, ketua kelasnya terutama. Yang lain membantu boleh, supaya Mbak Tonarinya mungkin biar nggak repot. Oke ya, assignmentnya nanti ya yang sudah kita pelajari saja. Oke, sekarang kita lanjut. Kelasnya ini akan saya lebihkan ya jamnya ya, soalnya tadi kita mulai agak telat. Oke, sekarang modul 4, reading for the gist. Artinya reading for the gist itu membaca untuk mengetahui intisarinya. Gist itu intisari ya. Oke, jadi di sini Mbak sama Mas diharapkan kadang kan kita untuk mengetahui intisari dari suatu bacaan itu tidak perlu membaca keseluruhan teks ya kan, seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama, reviewing ya kan. Nah itu jadi tidak perlu memerlukan perincian informasi. Jadi apabila Anda membawa suatu teks panjang yang mendeskripsikan naik turun produk suatu perusahaan, Anda mungkin akan memerlukan intisari dari teks itu dalam bentuk diagram, chart, grafik, ya kan? Nah,
Jadi Anda hanya perlu, misalkan hanya perlu informasi apakah penjualan produk dari suatu perusahaan naik turun, bukan perincian kenaikan atau penurunannya. Seperti itu ya, lebih reading for the G's. Oke, sekarang coba lihat halaman 4.3 in your textbook. Let's take a look at page 4.3 in your textbook. Sudahkah? Oke. Nah, ini praktis ya. Task 8. She speaks 4 language. Dia berbicara 4 bahasa. She works very long hour. Dia bekerja lembur. Very long hour means bisa lembur sangat lama ya. But she didn't work every day. Tapi dia tidak bekerja tiap hari. She likes people and travel, and she travels a lot in her work. Ini kayaknya tadi sudah ya. Halaman 4.3 Mbak Yulia. Mbak Yulia nggak bisa ngeliat slide yang baru ya? Oh ya sudah. 4.3 reading for the G1. Gak apa-apa Mbak Yulia. Oke, ini sama kayak yang tadi ya. She is a stewardess. Stewardess, bukan B ya Mbak Titin. Tuh, artis air hostess yang benar. Jadi kan gini, she likes people, dia menyukai orang-orang, and travel, dan jalan-jalan. And she travels a lot, dan dia sering jalan-jalan pada saat bekerja. Jadi kerjanya jalan-jalan, ya kan? Tuh, jadi air hostess or stewardess, pramugari. Ini tadi sudah nih. Oke, coba lihat yang task B. Well, I went to the office by subway. Saya pergi ke kantor dengan menggunakan kereta bawah tanah, subway. And my office was on the 23rd floor. Dan kantor saya berada di lantai 23. Sometimes I called my wife, who worked as a computer analyst, and had lunch together in the restaurant which served fast food. Kadang-kadang saya menelpon istri saya yang bekerja sebagai analis komputer dan makan siang bersama di restoran siap saji. I try to avoid rush hour, so I often work until 6 or 7 o'clock. Saya mencoba untuk menghindari, avoid tuh menghindari rush hour. Jadi rush hour tuh jam-jam padat ya. Jam-jam orang berangkat kerja itu rush hour. Jam-jam orang pulang kerja itu rush hour. Atau jam-jam makan siang kadang-kadang. So I often work until 6 or 7 o'clock. Jadi saya sering bekerja sampai jam 6 atau jam 7. Nah, the writer talk about apa? Lunch, work, apa rush hour? Benar? Ya, yang lain mana? Oke, yang benar adalah work ya. Oke. Lunch dia cuma menyebutkan sekali doang gitu. Rush hour juga dia cuma menyebutkan sekali doang. Keseluruhannya itu dia menyebutkan kebiasaan dia ketika bekerja. Dia suka lunch di restoran fast food dan dia suka menghindari rush hour. Itu kebiasaan ketika dia sedang bekerja. Jadi ini teks ini berbicara tentang work atau pekerjaannya dia bekerja. Oke, reading for the G's itu seperti itu. Yang pertama,